hingga dagunya dan matanya hingga tengkuknya itu adalah seseorang yang berangkat dari rumahnya lantas ia dusta, dan keduanya menembus cakrawala. Adapun laki-laki dan wanita yang telanjang karena bangunan seperti tungku, mereka adalah laki-laki dan wanita berzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Jamaah sholat subuh rahimakumullah, kita lanjutkan untuk menyimak hadis-hadis riwayat Imam Bukhari. Pagi ini masih melanjutkan tentang mimpi. Redaksi hadisnya cukup panjang, kita bacakan artinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengatakan kepada para sahabatnya, apakah di antara kalian ada yang bermimpi? Maka ada di antara mereka yang menceritakan kisahnya. Kemudian di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkisah, semalam aku didatangi dua orang. Keduanya mengajakku pergi dan berkata, ayo kita berangkat. Aku pun berangkat bersama keduanya, dan kami mendatangi seseorang yang berbaring dan yang lain berdiri di sampingnya dengan membawa batu besar. Lalu ia menjatuhkan batu tersebut di kepalanya sehingga kepalanya pecah dan batu menggelinding kemari. Orang tadi terus mengikuti batu dan mengambilnya. Ia tidak kembali sampai kepalanya telah kembali seperti sedia kala. Lantas orang tadi kembali menemuinya dan mengerjakan sebagaimana semula. Aku pun bertanya kepada dua orang yang membawaku, subhanallah, ada apa dengan kedua orang itu? Keduanya menjawab, mari kita berangkat ke tempat lain dahulu. Kami pun berangkat, lantas kami mendatangi seseorang yang terlentang di atas kedua tengkuknya, dan ada orang lain yang berdiri di sampingnya sambil membawa pengait besi. Ia memegang salah satu sisi wajahnya dan memotong-motong dagunya hingga tengkuknya, tenggorokannya hingga tengkuknya, dan matanya hingga tengkuknya. Kemudian ia berpindah ke sisi wajah yang lain dan memperlakukan korbannya sebagaimana ia lakukan sebelumnya. Belum selesai ia memotong-motong dagu kedua, maka dagu sisi pertama telah kembali seperti semula. Maka orang itu memperlakukannya sebagaimana semula. Aku pun bertanya, subhanallah, ada apa dengan kedua orang itu? Namun kedua orang yang membawaku hanya berujar, mari kita pindah ke tempat lain dulu. Maka kami berangkat hingga kami mendatangi suatu tempat seperti tungku yang mengeluarkan suara gemuruh. Lantas kami melihat isinya, ternyata di sana ada laki-laki dan wanita telanjang. Mereka disulut api dari bawah mereka. Jika sulutan api mengenai mereka, mereka mengerang-erang. Aku pun bertanya, kenapa mereka itu? Namun kedua orang yang membawaku hanya berujar, ayo kita berpindah ke tempat lain. Maka kami terus berangkat dan kami mendatangi sebuah sungai yang warnanya merah seperti darah. Di sana ada laki-laki yang berenang, sedangkan di tepi sungai ada orang yang mengumpulkan banyak bebatuan. Apabila yang berenang tadi sampai ke tepian sungai, ke tempat orang yang mengumpulkan bebatuan, maka ia membuka mulutnya dan orang yang di tepi tadi
memasukkan batu ke mulutnya. Lantas ia berenang kemudian kembali lagi. Setiap kali ia kembali ke tepi, mulutnya membuka dan orang yang di tepi menyuapinya dengan batu. Saya bertanya kepada dua orang yang membawaku, ada apa dengan dua orang ini? Keduanya menjawab, ayo kita pindah ke tempat lain dulu. Kami pun berangkat dan kami mendatangi seseorang yang wajahnya menyeramkan, sebagaimana seseorang yang paling menyeramkan yang pernah kalian lihat. Di dekatnya terdapat api yang terus ia nyalakan dan dia berlari di sekitarnya. Aku bertanya kepada dua orang yang membawaku, ada apa dengan ini? Kedua orang yang membawaku berujar, ayo kita pindah ke tempat lain dahulu. Kami pun melanjutkan perjalanan. Lalu kami tiba di sebuah kebun yang secara merata berisi warna musim semi. Di antara dua tepi kebun terdapat seseorang yang jangkung, yang nyaris aku belum pernah melihat manusia yang kepalanya memanjang di langit seperti itu. Dan di sekitar orang itu terdapat banyak anak kecil yang pernah aku lihat. Aku bertanya, siapa sebenarnya mereka? Kedua orang yang membawaku berujar, mari kita lanjutkan ke tempat lain dahulu. Kami pun berangkat melanjutkan perjalanan hingga kami mendatangi sebuah kebun besar yang sebelumnya aku belum pernah melihat kebun lebih besar dan lebih indah daripadanya sama sekali. Keduanya berkata, naiklah engkau. Kami pun naik dan kami sampai ke sebuah kota yang dibangun dari batu bata emas dan perak. Kemudian kami tiba di pintu kota. Kami minta agar dibuka, maka pintu pun dibuka untuk kami. Kami masuk dan disambut oleh beberapa orang yang separuh tubuhnya seperti orang paling tampan yang pernah kamu lihat, dan separuhnya seperti manusia paling jelek yang pernah kamu lihat. Keduanya lantas berkata kepada mereka, pergilah kalian semua. Lantas mereka pun pergi menuju sebuah sungai. Sungai itu terbentang mengalir, airnya sangat putih bersih. Mereka pun mandi di sana. Seusai mandi mereka kembali menemui kami dan kotorannya telah hilang di sungai tempat mereka mandi, sehingga mereka menjadi manusia paling tampan. Keduanya berkata kepadaku, inilah surga Aden dan disinilah duniamu. Lantas pandanganku menatap ke atas, ternyata ada sebuah istana seperti awan putih yang menyendiri. Keduanya berkata, inilah hunianmu. Aku menjawab, semoga Allah memberkati kalian berdua. Sekarang biarkanlah aku memasukinya. Keduanya mencegah, kalau sekarang jangan dulu, tapi pasti engkau akan memasukinya. Semenjak semalam aku telah melihat peristiwa-peristiwa aneh dan mencengangkan. Jelaskan padaku apa arti sebenarnya yang telah kulihat tadi, pintaku kepada mereka. Keduanya pun berujar, baiklah, sekarang kujelaskan kepadamu peristiwa-peristiwa itu. Laki-laki pertama yang kamu datangi yang kepalanya pecah dengan batu, itu adalah seseorang yang mempelajari Al-Quran, namun ia kemudian meninggalkannya serta tidak mengamalkannya, dan ia tidur sampai meninggalkan sholat wajib. Adapun orang yang kamu datangi membelah dagu kawannya hingga tengkuknya, tenggorokannya hingga dagunya, dan matanya hingga tengkuknya, itu adalah seseorang yang berangkat dari rumahnya lantas ia dusta, dan keduanya menembus cakrawala. Adapun laki-laki dan wanita yang telanjang dalam bangunan seperti tungku, mereka adalah laki-laki dan wanita berzina. Sedangkan laki-laki yang berenang dalam sungai dan disuapi batu besar, mereka adalah pemakan riba. Adapun laki-laki yang
rambut mukanya menyeramkan di neraka sambil menyalakan api dan berlari-lari di sekitarnya. Itu adalah Malik, penjaga jahanam. Sedangkan laki-laki jangkung dalam taman, ia adalah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu anak-anak di sekitarnya adalah bayi yang mati di atas fitrah. Lantas bagian sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, juga anak-anak orang musyrik?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, demikian juga anak-anak orang musyrik. Adapun orang yang separuh wajah tampan dan separuhnya lagi jelek, mereka adalah orang yang mencampur adukan amal soleh dengan amal yang jelek, lantas Allah mengampuni kesalahannya." Hadis riwayat Bukhari, kitab Ta'wil Mimpi, bab mentakwilkan mimpi setelah sholat subuh. Demikian sebuah hadis yang cukup panjang, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Sama-sama kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.